fenomena glukom. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dan like YouTube kita di oksigen.ukm.ppd. Kita langsung ke soalnya. Pertanyaannya, tata laksana awal yang tepat pada kasus dipertanyakan tata laksana. Kita cari tahu dulu diagnosis dari ini apa. Nah, di sini soalnya seorang pasien usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada mata kiri disertai dengan sakit kepala, mata berair, kemudian muntah sejak 3 jam yang lalu. Pasien juga mengeluhkan adanya pandangan kabur yang timbul secara mendadak. Lalu pada pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus OS-nya 1/300, berarti ada penurunan visus, kemudian edema, lalu ada injeksi, dan TIO-nya 40 meningkat. Disebut meningkat itu jika TIO lebih dari 21 mmHg. Oke, ini kita merujuk ke glukom akut ya. Apa saja nih kriteria glukom akut, kita bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini saya kasih tahu dulu ya, jawabannya itu acetazolamid 500 mg loading dose. Kenapa? Kita bahas lebih lanjut. Kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan glukom. Sebenarnya glukoma itu ada dua ya, ada glukoma akut dan glukoma primer. Untuk glukoma akut sendiri itu ada glukoma akut sudut tertutup atau glukoma sudut terbuka. Nah, dikatakan glukom itu jika TIO meningkat lebih dari 21 mmHg, lalu ada penurunan lapang pandang, lalu ada peningkatan dari Kaptis rasio lebih dari sama dengan 0,5. Dari pemeriksaan fisiknya dikatakan glukom akut itu terjadi didapatkan adanya visus turun, TIO-nya tentu saja meningkat, konjungtiva bulbinya hiperemis atau adanya injeksi siliar, injeksi kornea, lalu edem pada kornea, bilik mata depan dangkal, dan pupilnya midilatasi. Sehingga tata laksananya adalah sebenarnya kompetensi ini bukan merupakan kompetensi dokter umum, tetapi dokter umum boleh memberikan tata laksana awal dengan prinsipnya yaitu menurunkan TIO sesegera mungkin. Terapi non medikamentosanya itu bisa memberikan cairan agar pembatasan cairan supaya TIO-nya tidak meningkat, atau bisa juga diberikan cairan koloid untuk menyerap cairan dari okulinya sehingga menurunkan TIO-nya. Atau medikamentosanya yang paling utama yaitu diberikan acetazolamid HCl 500 mg loading dose, lalu dilanjutkan dengan maintenance-nya 4 kali 500 mg per hari. Lalu bisa diberikan KCl, juga diberikan timolol. Ini pada prinsipnya untuk midriatika ya, supaya untuk miotika. Jadi prinsipnya itu diberikan obat-obatan untuk memiosiskan dari pupil sehingga tidak terjadi gangguan dari akusumornya. Jadi kontraindikasinya apa? Kontraindikasinya itu obat-obatan midriatika. Itu jika ada pertanyaan yang mengarah ke obat-obat yang dikontraindikasikan untuk penyakit glukom akut ini. Nah, misalnya ada kasus lain. Kita kembali lagi nih ya. Pada kasus lain misalnya ada peningkatan dari TIO lebih dari 21, tetapi tidak disebutkan adanya penurunan lapang pandang atau adanya peningkatan dari Kaptis rasio, maka ini bukan merupakan satu glukom. Kalau misalnya hanya ada kriteria satu ini saja, maka kita sebut dengan hipertensi okuli. Disebut glukom itu jika ada peningkatan dari TIO disertai dengan penurunan lapang pandang dari pemeriksaan fisiknya, dari pemeriksaan penunjangnya, dan ada peningkatan Kaptis rasio lebih dari sama dengan 0,5. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang tata laksana untuk glukom akut atau glukoma sudut tertutup. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita saling sayang. Oksigen, we learn, we share, be productive. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.